Ini lagi pompa ASI plek ketiplek. Cek talah. Hai, aku Stephanie Gabriela. Aku adalah mama dan content creator yang sharing perjalananku untuk membuat keluarga yang lebih baik. Yuk ikutin perjalananku buat review puluhan pompa ASI untuk pecahin rekor muri. I will push to my limit. Menyala pentilku. Kali ini aku mau review pompa ASI-nya Saku Mini versus Coconi. Saku Mini, Coconi. Udah kayak bikin pantun. Kalian bisa lihat sendiri, pompa ASI yang aku pegang ini benar-benar sama. Depan, belakang, samping, atas, bawah. Mesinnya cuma beda warna doang. Dari boxnya juga udah sama. Kalian bisa lihat sendiri, aku unboxing dan sama-sama mirror. Dapat satu unit pompa, kabel charger, extra valve sama 2 pentil penutup. Ini harusnya ada 2 sih, tapi satunya aku pakai hilang entah kemana. 2 extra flash 19 mili sama 22 mili sama. Bentuknya, casingnya, kalian bisa lihat sendiri kan? Sama buku manualnya. Untuk pompa ASI-nya bentuknya ada penampung ASI, lengkap sama penutupnya di bagian belakang. Terus mesinnya itu mencungul di atas. Jadi ada 2 part ya, penampung ASI sama mesin. Terus kita lanjut untuk pemakaiannya. Selama pemakaian, kalau untuk pompa ASI seperti biasa yang bentuknya kayak gini udah termasuk tipe-tipe model lama ya, terutama Saku Mini ya. Banyak ibu-ibu yang udah request ke aku untuk review Saku Mini karena mungkin ini tuh ngetrend, ngehits banget pada masanya. Tapi untuk di masa sekarang di 2025 ini, aku ngerasa untuk model-model yang seperti Saku Mini dan Coconi ini mungkin termasuk sudah old karena penampung ASI sama mesin itu terpisah dan jadinya kan gede, kelihatan sendiri kan kayak misah. Padahal sekarang udah banyak model-model yang jadi satu genggaman udah mesin sama penampungnya. Untuk penampung ASI-nya nampung sampai 150 mili dan di belakangnya kalian udah dapat penutup. Ini poin plus sih karena nggak semua pompa ASI nyediain penutup kayak gini. Selama aku pakai Saku Mini sama Coconi ini termasuk bulky ya. Selain bulky, secara beratnya itu aku juga ngerasa berat di mesinnya ya. Padahal beratnya Saku Mini sama Coconi ini kalau tanpa penutup cuma 280 gram. Untuk mesin dan displaynya ya ampun, lagi-lagi aku menemukan pompa yang pakai touchscreen. Selama aku pakai ini sangat gampang kepencet. Dia sesensitif itu touchscreennya sampai misalnya kesenggol sama badan atau kesenggol sama baju kita tuh bisa kepencet. Jadi tahu-tahu bisa tuh keganti mode. Nah sebenarnya desainnya tuh clean banget, cantik, estetik. Untuk displaynya tuh juga bener-bener sama. Jadi ada mode, ada levelnya, ada timer, dan juga ada indikator baterai. Dan juga tombol on-nya ini bisa sebagai tombol pause. Tapi waktu selama pause kita nggak bisa utik-utik ya, nggak bisa ganti mode, nggak bisa ganti level. Untuk modenya total ada 3 mode, massage, expression, dan mix. Nah tapi untuk mode expression sama mix menurutku tuh nggak terlalu beda jauh. Jadi aku sampai nggak notice bedanya. Terus untuk pemakaian, dia itu ketika kamu pakai 2 menit di mode massage akan beralih ke mode expression. Jadi ada auto mode-nya gitu. Terus untuk pemakaiannya dia ada timer 30 menit auto off. Levelnya untuk masing-masing mode ada 1 sampai 9. Kalau aku mau komentarin tentang mode-modenya, untuk mode massage ya udah standar. Tapi kalau misalnya untuk pengosongan biasanya itu lebih maksimal pakai expression, yaitu hisapannya lebih dalam. Aku mau tunjukin mode expressionnya. Sedangkan kalau kayak di pompa handsfree kayak gini, kita tuh kan nggak bisa ngatur cycle-nya, nggak bisa ngatur kecepatan. Jadi kalau misalnya memang settingan bawaan pabriknya itu untuk expression ritmenya selambat ini, ya udah kita nggak bisa otak-atik. Jadi dari expression pindah ke mix pun menurutku tuh kayak nggak beda jauh. Secara suara mungkin ada perbedaan sedikit, tapi secara sensasi di pentil tuh hampir nggak kerasa bedanya. Selama aku pakai Saku Mini dan Coconi, pengosongannya nggak maksimal. Aku bisa bilang pengosongan nggak maksimal karena aku sendiri tiap kali selesai pumping aku raba tete aku dan aku pastiin kosong apa enggak. Kalau misalnya nggak kosong, itu pasti akan ada ngerenjel, ada rasa kenceng, dan ada bagian yang memang, oh ini nggak kosong nih, ada merengkel-merengkelnya. Penyebabnya apa? Kenapa kok aku pakai Saku Mini sama Coconi sama-sama nggak kosong? Aku punya beberapa teori. Jadi teori pertama, bisa jadi karena cycle-nya yang lambat. Itu yang mungkin aku nggak cocok sama tipe hisapannya, tapi nggak tahu di ibu-ibu lain mungkin ada yang cocok. Aku juga curiga dari bentuk valve-nya Saku Mini dan Coconi. Karena valve-nya ini termasuk bahannya letoy, jadi bukan yang kuat banget nih, kelihatan ya. Waktu aku pegang pun tuh tipis, beda sama valve-valve lain yang lebih kenceng gitu loh. Mungkin karena bentuknya yang bantat ini, hisapannya juga jadi kurang mantep. Udah bantat, terus dia lebar ke samping. Ketika dipakein aja aku udah kerasa, ini kok nggak se-ngegrip valve-valve yang biasanya ya. Jadi valve itu sangat berpengaruh sama hisapan dan output ASI kita. Selain valve-nya aku juga curiga di bentuk pompa Saku Mini sama Coconi. Mereka ini kan bentuknya juga bulky. Nah, untuk pemakaian di bra, buat nyantolin bodinya, terus sama nge-accommodate mesinnya itu kan juga butuh ngatur angle ya, biar pas. Karena kalau misalnya kita pakai pompa handsfree, kalau angle nggak pas, pentil kita nggak masuk dengan maksimal, juga akan mempengaruhi hasil ASI-nya. Istilahnya kayak kurang ngegrip gitu loh. Teori yang terakhir, menurutku juga karena diafragmanya. Kalian lihat sendiri kan, tiap kali aku ngangkat mesinnya Coconi atau Saku Mini, sama-sama kadang diafragmanya tuh ikutan nyantol di mesinnya. Coba nih ya.
Loh, jadi dia tuh lebih sering nyantol ke mesinnya dibanding dia standby di penambung ASI. Selain valve, diafragma ini juga sangat mempengaruhi hisapan. Setelah menambung ASI, aku mau nuang dong. Waktu nuang kan, ya udah aku nuang, terus kok ASInya ikut netes-netes. Jadi ini kan lubang untuk ASI keluar. Di bawah sini, di bawahnya diafragma itu ada lubang yang nyambung ke bagian corong. Jadi ketika aku nuangin ASI, netesnya dari 2 lubang. Loh, kok bocor iki? Awalnya gopo. Ya apa ini kok netesnya banyak? Kok ambiar? Terus followersku ada yang info, ternyata kita tuh kalau beli udah include sama penutupnya. Ya wes lah, mungkin salahku karena aku nggak tahu ada ini. Akhirnya aku pakai penutup. Penutupnya putih-putih kayak gini, bawahnya tuh kotak, pas banget sama bagian lubang yang di sini. Jadi kita tinggal tancepin aja, udah lubangnya mampet. Jadi ketika udah pakai penutup ini nggak ada yang namanya drama bocor. Problem solve. Ya itu sih menurutku kurang praktisnya di bagian ini ya. Mesti masang-masang ini dulu buat ngeluarin ASI. Untuk bagian yang dicuci, sebenarnya pompa Saku Mini sama Kokoni ini sama-sama inovasi. Karena dia cuma punya 4 part yang harus dicuci. Dimana pompa handsfree biasanya itu kan rata-rata kita hitung di 5 part. Tapi Kokoni Saku Mini bisa bikin ini jadi cuma 4 part. Yang mereka kurangin itu di bagian silikon. Jadi biasanya silikon itu kan cuma silikon doang nancep. Nah, mereka itu menggabungkan silikon dengan bagian penambung ASI. Jadi udah ada tabungnya, terus di bagian bawah ini tuh tabung untuk valve. Udah all in one gabung itu loh. Gak perlu ada bagian konektor lagi, tapi udah jadi satu sama silikonnya ini. Tinggal kita tancepin valve, terus udah dia ditancepin ke penampung ASI-nya. Tinggal tambah diafragma. Untuk harganya, Saku Mini 339, Kokoni 389. Beda harga 50.000. Nah, untuk di range harga 300.000 ke atas sampai mendekati ke 400.000, sebenarnya untuk modelnya juga udah oke ya, karena kebanyakan di harga 300.000 itu masih belum banyak yang slim. Penampung sama mesinnya tuh jadi satu-satu genggaman aja. Jadi ya udah cukup standar, banyak yang modelnya juga kayak gini. Untuk garansinya, sejauh yang aku lihat di box sama di buku panduan nggak ada tertulis. Kalau yang Saku Mini aku lihat di e-commerce garansinya 3 bulan. Kalau cacat pabrik ganti baru. Tapi kalau misalnya karena penggunaan garansinya void. Kalau di Kokoni aku belum nemu info garansinya. Jadi kalau kalian ada yang tahu boleh info yuk di komen. Untuk spare part setelah aku cek, Saku Mini itu ternyata cuma jual valve sama diafragma. Jadi kalau kamu butuh spare part yang lain itu yang bingung, nggak tahu cari di mana. Tapi kabar baiknya, setelah aku cek ke Kokoni, ternyata mereka jual spare partnya jauh lebih lengkap. Sampai pentil-pentil yang kecil ini pun ada. Walaupun habis sih statusnya, nggak tahu kapan beli stoknya. Tapi seenggaknya ini membantu, ada kabar baik. Jadi kalau misalnya kamu mau beli Saku Mini atau Kokoni salah satu, bebas mau beli di mana. Tapi kalau butuh spare partnya, udah bisa nempel dari Kokoni. Kesimpulannya, Saku Mini sama Kokoni ini termasuk pompa ASI model peralihan. Peralihan dari pompa ASI kabel ke pompa ASI handsfree. Makanya di masa itu, ini sudah sangat oke. Bayangin kamu pumping yang biasanya harus duduk, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba tinggal nyelip di BH aja dan kamu bisa sambil ngurus anak. Nah, tapi untuk kedepannya nih, karena persaingan semakin ketat ya, ini yang jadi PR. Tapi ya untuk pompa ASI handsfree di range harga 300 ribuan, mostly modelnya tuh juga dia model kayak gini, dimana penampung ASI sama mesinnya tuh terpisah kayak gini. Nah, tapi kalau udah dapet penutup ini juga poin plus ya menurutku di harga 300 ribuan. Yang mungkin aku sayangkan dari Kokoni sama Saku Mini ini, di aku pengosongnya kurang. Nggak tahu lagi kalau buat ibu-ibu yang memfavoritkan Saku Mini garis keras, kalau kalian cocok ya udah, itu kan penilaian tiap orang akan beda-beda. Dan menurutku juga ini bocor. Kalau mau nggak bocor harus ribet-ribet bawa pentil kecil ini, nggak convenient. Terus desainnya juga masih bulky, mesinnya gampang pol kepencet. Kalau misalnya nyala sendiri kan tahu-tahu baterainya habis, pusing nanti. Dan untuk suaranya juga menurutku termasuk berisik. Kesimpulan rating akhir Saku Mini dan Kokoni nilainya sama ya, menyala 6/10 pentilku. Kenapa sama? Karena ya sama plug, walaupun harganya beda 50.000, menurutku akan ada marketnya sendiri-sendiri. Karena kalau orang Medan pasti akan beli dari Kokoni, kalau orang di Pulau Jawa akan beli Saku Mini. Walaupun Kokoni lebih mahal, tapi dia termaafkan karena Kokoni jual spare part lebih lengkap. Jadi Kokoni akan menjawab kebutuhan para pengguna Saku Mini yang kebingungan cari spare part di mana. Coba deh kalian komen, aku harus cobain pompa handsfree apa lagi nih? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan review pompa ASIku yang lain. Aku upload tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Kawal terus ya sampai aku pecahin rekor muri review pompa ASI handsfree terbanyak. Menyala pentilku!